awalnya dia pakai bumbung bambu. Oh, bambu. Bambu. Ya zaman dulu kan belum ada kemasan yang mungkin agak besar atau apa, makanya dia pakai bumbung bambu, dimasukin es, jadi dia kocok bunyi petak begitu bang. Di kampung kita di Condet ada, saya di Gang Almafiro namanya itu. Gang Almafiro. Gang Jadi kalian Almafiro. mesti ke Gang Almafiro guys kalau mau coba ini ya. Jadi di situ semua berapa ininya warga ya, sebagian warganya memang masih memproduksi kue-kue Betawi, bahkan emping condet yang sudah langka. Emping condet ada ya? di situ. Ada emping condet ya? Ada di beda ya bang? Beda. Gue pesan lagi. Nanti itu pesan lagi. Jadi di satu gang saya itu semua warganya membuat itu. Oh, jadi spesifik ya? Iya, gitu spesifik. Mungkin kemungkinan ke depan akan menjadi program mini wisata lah di kampung situ. Oh, jadi targetnya adalah program mini wisata. Kampung wisata untuk yang lebih spesifiknya di produk-produk budaya, makanan budaya Betawi. Okay. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Jumpa lagi sama kita, Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Teman-teman, hari ini apa yang kita mau bahas? Kalian bisa lihat kan di depan ini. Di depan kita ini ada botol-botol minuman. Botol minuman apa? Yuk kita saksikan dulu yang satu ini. Bir peletok sebenarnya minuman herbal yang berkhasiat untuk kesehatan. Bahannya terbuat dari aneka rempah seperti kayu manis, cengkeh, biji pala, cabai jawa, kapulaga, kembang lawang, serai, dan daun pandan. Ada juga jahe untuk menghangatkan tubuh dan kayu secang sebagai pewarna alami. Guys, balik lagi nih, udah dilihat kan tadi apa sih itu? Itu adalah namanya bir peletok, guys. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama yang ahlinya. Jadi kalau tanya ahlinya tuh bukan berarti harus kita tanya tuh sama yang gape-gape atau sudah ngetep-ngetep, guys. Justru kita harus tanya yang melakukan atau yang benar-benar menjalani prosesnya gitu. Jadi kalau tanya ahlinya ya kita tanya. Ini kan berpeletok bisa jadi kan, kalau nggak ada ahlinya nggak bisa jadi berpeletok ya guys, bener nggak? Selamat pagi, siang, sore, malam, Bang Taufik. Bang Opik ya? Bang Opik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Jadi abang ini salah satu produsen bir peletok, betul ya? Betul. Jadi, nama kerennya produsen. Walaupun kita UMKM, tetap kita harus bilang itu produsen, guys. Meningkatkan kelas. Nah, jadi, Bang, udah berapa lama Abang dagang bir peletok ini? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau secara ini sudah hampir 6 tahun saya jalanin bir peletok. 6 tahun Hampir ya? 6 tahun. Oh, luar biasa ya Bang ya. Dinamikanya juga banyak ya Bang ya? Banyak juga dinamika. Ini kalau boleh tahu bir peletok nih asalnya dari mana sih Bang? Jadi kalau masalah asal usul sih, kalau menurut yang informasi dari turunan-turunan nih, nyak, babe lah, abang-abang semua ini dari zaman Belanda nih Bang, jadinya ceritanya. Jadi zaman Belanda ya. Dari zaman Belanda. Ya. Jadi ini menurunkah atau memang mencari sendiri nih cara membuat bir peletok nih Bang? Kalau pribadi saya sih emang dari turun-temurun dari teman di rumah. Oh, di rumah. Jadi di rumah bikin bir peletok. Bir peletok awalnya emang dari teman sih, kita tetangga di teman. Pertama jalan lah kita bareng tuh waktu itu membuat bir peletok. Ya dari teman kalau saya pribadi. Oh, dari teman. Oke. Berapa lama Bang belajarnya Bang? Kalau belajarnya sih saya nggak lama sih Bang. Nggak lama. Oh, jadi cukup lumayan ya, mudah ya. Mudah untuk dipelajari gitu. Palingan ada resep-resep rahasia lah yang mungkin pasti dirasa. Setiap ada makanan dan minuman pasti ada resep rahasia ya di belakang itu ya. Jadi bir peletoknya Abang ini juga punya kekhasan. Punya khas. Betul. Jadi guys, memang membuat makanan atau minuman itu mudah ya kalau kalian menekuninya. Tapi ada satu mungkin yang bisa membedakan adalah masalah rasa. Rasa itu tidak bisa kita rasa enak ya gitu, rasa taste yang umum gitu ya, itu juga bagian dari ini. Nah, kalau boleh tahu secara garis besar
bir peletok ini ada alkoholnya nggak Bang? Tanya dulu nih. Ini sih nggak ada Bang alkoholnya. Namanya doang. ya, Namanya bir doang, peletok. bir peletok gitu kan. Oh. Jadi emang pada zaman Belanda dulu nih, Iya. awal-awalnya dia nih kenapa dinamakan bir peletok. Jadi pada zaman dulu tuh suka pesta orang Belanda, selalu ada bir, ada apa namanya, anggur merah, apa wine apa Oh, wine, begitu ya. iya. Ya, Bang. Jadi ada beberapa mungkin pesta-pesta, kemudian ada juga orang Betawinya mungkin bangsawan orang Betawi mungkin ya. Iya. Diundang mungkin begitu. Oh. Terus agak keseringan juga sehariannya mereka ngelihat orang Betawi. Nah, orang Betawi juga pengen nih Bang ngebir kan. Ya. Cuman kan menurut agama yang dia pegang nih kebanyakan Betawi kan Muslim nih Bang Betul, ya. betul. Nah, akhirnya dia bikin pakai rempah-rempah nih. Oh, rempah-rempah ya. Pakai Jadi rempah-rempah. ibaratnya Di mana rempah-rempah ada angetnya juga. ya. Dapat juga tuh di kan di bir tuh di wine katanya ada angetnya kan. Ada angetnya ya, betul. Ada angetnya juga, ada sekilas warnanya begitu juga. Nah, ada busa-busanya juga tuh, Bang. Oh, jadi memang pendekatannya agar mirip tapi halal. Halal. Ya. Terus ya merahnya emang dari herbal juga, dari kayu secang dia. Oh, dari kayu secang ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi memang bir peletok itu ini ya. Legenda ya. Legenda. Ya, Terus juga kenapa dinamakan bir peletok? Awalnya dia pakai bambu, bumbung bambu. Oh, bambu. Bambu. Ya zaman dulu kan belum ada kemasan yang mungkin agak besar atau apa, makanya dia pakai bumbung bambu, Ah. dimasukin es, jadi dia kocok bunyi petak-petak begitu Bang. Oh. Itu menurut versinya yang Menurut diceritain. ceritanya, menurut kononnya gitu ya? kononnya begitu. Ah, iya, Akhirnya iya. petak-petak jadi namanya bir peletok. Oh, itu yang petak-petok itu. Peletak-petok. Ada juga versi yang apa? Yang satunya lagi dia karena dia ditaruh di botol dengan tutup gabus gitu. Ya. Ketika dia buka begitu bunyi. Oh. Nah, dari situ juga ada versinya juga tuh. Oh, jadi ada bunyinya. Ada bunyinya. Ya, ya, ya. Jadi jualannya hanya bir peletok, Bang? Jualannya sebenarnya sih awal bir peletok, cuman karena tadi kan berhubung kita di Condet ya, Ya. yang keresahan juga sebagai generasi mungkin bisa dibilang itu anak muda, Ya. pengen juga tuh kampung kita sebagai Condet kembali lagi rohnya seperti dulu sebagai cagar budaya atau kampung Betawi di situ. Ya. Ya kita tergerak lah anak-anaknya untuk menciptakan lagi produk-produk budaya. Jadi saya juga bukan hanya bir peletok aja, saya juga merangkul para warga yang membuat kuliner kue-kuean Betawi kayak Kue-kuean Betawi. kue-kuean ya, Bang? Betawi, kue satu, Oh. kue bakar, Kue bakar, kue satu ya, Bang. sagon. Sagon ya. Mm-mm. Oh ya, tadi ada pesan tuh bentuknya sagonnya habis. Iya, Bang. sagonnya habis. Waduh, besok ya Bang ya. Besok boleh. Ya, ini memang luar biasa. Jadi gak cuma bir peletok sebenarnya, Ya tapi kalau tapi ada makanan kue-kue Betawi. ada kue Betawi kalau di Tapi rumah. itu buat sendiri atau teman-teman yang buat kemudian dibuat satu komunitas gitu atau gimana, Bang? Jadi emang di kampung kita di Condet ada saya di Gang Almafiro namanya itu. Gang Almafiro. Jadi Gang Almafiro. kalian mesti ke Gang Almafiro guys kalau mau coba ini ya. Jadi di situ semua berapa ininya warga ya, sebagian warganya memang masih memproduksi kue-kue Betawi, bahkan emping condet yang sudah langka. Emping condet Ada ya? di situ. Ada emping condet ya. Ada di beda ya, Bang. Beda. Gue pesen lagi. Nanti itu pesan. Jadi kalau saya pribadi sih saya sama empok saya sama adik saya produksi sagon, kue kembang goyang, kolang kaling, Kolang kaling. yang cuma adanya di Lebaran doang mungkin. Iya. Jadi di satu gang saya itu semua warganya membuat itu. Oh, jadi spesifik ya. Iya, gitu spesifik. Mungkin kemungkinan ke depan akan menjadi program ini wisata lah di kampung situ. Oh, jadi targetnya adalah program ini wisata. Kampung wisata untuk yang lebih spesifiknya di produk-produk budaya, makanan budaya Betawi. Ternyata Bang Opik itu tidak cuma bicara bir peletok tapi ada kue-kue Betawi. Tapi karena kita bicara spesifik sekarang adalah bir peletok, ya kita tanya lagi soal bir peletok itu sendiri. Kalau bir peletok itu siapa sih yang mempopulerkan, Bang? Abang tahu nggak tuh? Abang kan karena buat nih gitu. Apakah hanya kononnya katanya atau seperti apa tuh, Bang? Ya kembali lagi sih ini kononnya lagi menurut abang atau turunan abang-abang empok yang abang kita di rumah atau orang tua kita di sekitar rumah. Konon lagi nih Bang baliknya. Jadi pada zaman dulu ya itu sih nggak ada yang mengklaim siapa yang bisa dengan pasti
yang membuat peletok gitu ya. Ya. Jadi seiring aja berjalan begitu Bang. Jadi tadinya sih hanya di mungkin acara hajatan aja mereka buat. Kalau kesininya mungkin ya sekitar di era tahun berapa ketika adanya event-event besar yang ulang tahun Betawi mungkin sepopulernya mungkin di acara besar awal-awal mungkin di ulang tahun Jakarta seperti di PRJ mungkin ya. Jadi setelah itu mungkin lama-kelamaan menjadi dilestarikan lagi produk-produk itu ya seperti tadi makanan-makanan Betawinya, bahkan bir petok itu naik lagi Bang. Untuk ya sekarang kan udah ada festival kayak festival Kemang atau festival Betawi seperti itu ya, itu lebih semarak lagi bir petok. Bir petok gitu ya. Istilahnya kayak nemenin apa namanya yang makanan Betawi lainnya gitu. Iya, menjadi pendampingnya gitu ya. Oke. Rasanya gitu ya. Nanti kita coba ya, guys. Kita akan coba ini bir peletoknya kayak gimana. Itu disajikan dingin, panas atau gimana, Bang? Bisa dua-duanya. Jadi sesuai ini aja sih kondisi sih biasanya kalau cuacanya dingin dia bisa panas gitu. Kalau agak siang ini bisa dingin. Sama nikmatnya sih, Bang. Oh, sama nikmatnya. Tergantung selera ini. Ya? Tapi untuk khasiat sih panas kayaknya lebih mantap. Jadi lebih ini ya. Terasa tuh keluar tuh keringat ya. Bahkan mohon maaf tuh sampai keluar angin juga. Oh, ini. Itu reaksinya cepat. Ya, mirip dengan ini ya. Minuman cairan itu ya. Cairan. Orang cerdas minum apa itu? Ya. Anak muda, Bang. Banyak gak sih mereka masih minum bir peletok ini atau hanya kalangan tertentu Bang untuk yang peminum bir peletok ini? Kalau berdasarkan yang saya alamin di lapangan sih, karena apalagi waktu saya di Car Free Day itu kan berbagai kalangan ada di sana ya. Banyak juga kalangan muda yang suka gitu minum ini gitu, karena kita juga nggak terlalu agak keras menyajikan di dalam rempahnya itu, jadi agak lembut soft gitu. Jadi soft, ya? Bisa dinikmatin. Ya, mungkin kalau Abang bisa ngelihat foto-foto di dalam perjalanan saya menjual bir petok itu ada beberapa, bahkan anak kecil juga ada fotonya sambil minum gitu doyan. Okay. Ya banyak juga yang suka kalangan muda gitu. Ya mungkin kalau lebih kena lagi mungkin ya cara pengemasannya aja juga mungkin dia bisa tertarik gitu, lebih itu aja. Kalau rasa sih bisa soft gitu. Soft ya gitu ya. Mungkin ada grade-grade-nya kali ya, yang keras untuk orang tua, yang softnya untuk yang kalangan. Betul. Ini keberlangsungannya Bang, ini apakah sekarang trennya penjualan Abang itu naik turun apa naik terus atau seperti apa Bang? Kalau untuk yang sekarang sih paling kendala di waktu COVID ya, karena COVID kemarin itu bisa dibilang agak menurun karena nggak adanya event-event atau kayak minggu pagi itu nggak ada kan, seperti bazar pagi, bazar itu udah nggak ada seperti itu mungkin di COVID aja sih. Kalau kesininya sih, alhamdulillah sih semua tergantung ke kitanya untuk bergerak sih. Karena kan saya selama ini saya drop ke kios-kios, warung-warung. Oh, drop ini Bang? Drop ke kios, ke warung-warung, atau ada reseller juga, atau juga memberdayakan orang sekitar yang nggak kerja, mereka bisa ambil dulu ke kita. Mereka motor, mereka bisa jajakan. Oh, dijajakan. Caranya seperti itu. Door to door ya? Door to door atau dia standby di pinggir jalan. Peminatnya juga alhamdulillah masih di pinggir banyak. Jalan itu ada ya Bang? Iya, kalau saya ada di Pasar Induk, depan Pasar Induk Ramat Jati. Itu di warung. Saya di warung kecil, saya titipin gitu. Di dalam kayak di warung yang ada pendinginnya yang saya jadi, karena dia harus dingin kan. Harus dingin ya? Berapa lama umur ini Bang? Kalau petok ini? Di suhu ruang itu hanya sehari 2 hari. Sehari maksimal 2 hari. Karena ya itu tadi nggak ada bahan pengawet, jadi dia pakai bahan pengawet. Bahan pengawet. Terus kalau di kulkas yang agak dinginnya bagus ya bisa seminggu lah. Seminggu ya. Kalau di freezer bisa lebih lama lagi tuh, lebih mantap, bisa 2 bulanan malahan. Jadi gini guys, kenapa kita mengangkat soal bir peletok ini sebagai salah satu tema kita, topik kita ini? Ini adalah jenis minuman tradisional Betawi ya guys. Betul ya Bang itu ya? Betul. Dan juga kita itu ingin mengangkat teman-teman UMKM bersama-sama gitu ya guys. Jadi
kita tidak sekedar hanya oke ini topik seperti apa, tapi kita lebih kepada bagaimana teman-teman juga UMKM bisa bangkit. Karena apalagi ya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Opik bahwa COVID cukup memberikan dampak yang cukup luar biasa ya, tapi kita harus optimis terus ya Bang ya. Iya. Tuh. Bang, harapan Abang nih Bang terhadap Bir Peletok ini, apa masih butuh bantuan kah atau masih peran pemerintah kah atau seperti apa Bang harapan Abang nih terhadap Bir Peletok ini? Jadi ya kalau secara saya pribadi mungkin ya, kalau untuk di luaran mungkin Bir Peletok juga udah banyak tadi yang saya bilang tadi udah mungkin semarak timbul-timbul ya. Kalau untuk saya pribadi sih mungkin di daerah saya khususnya di Condet gitu atau saya sendiri itu tadi dukungan pemerintah gitu kan, supaya ini bisa ada dijajakan atau bisa dititipkan setiap toko-toko besar yang ada di sekitaran Jalan Condet gitu. Jadi bisa mereka bisa mau menerima kita gitu. Jadi ketika ada orang yang datang mungkin karena yang saya alamin orang dari mana-mana itu ke rumah Bang, dari Tanjung Priuk dari mana gitu, dia mencari-cari ke rumah saya gitu kan. Ya kalau alangkah lebih baik kan dia kalau pemerintah itu bisa juga menyambungkan ininya ke toko-toko besar yang ada di pinggiran Jalan Condet untuk dititipkan. Mereka mau dititipkan gitu. Oh, jadi sistemnya titip aja gitu. Jadi atau juga dukungannya ya kita mungkin ya kalaupun ini bisa disediakan etalase kios yang khusus emang produk-produk budaya. Ya khususnya ada Bir Peletok di sana. Jadi hampir mirip ketika orang berkunjung wisata kayak mungkin ke pinggir-pinggir jalan raya Puncak gitu ya Pak ya. Jadi ketika dia mencari itu ada di Condet semua. Mencari Bir Peletok jadi nggak usah harus dia ke dalam lagi mencari-cari, nanya-nanya lagi gitu. Ini jadi ini masih ini istilah berusukan. Buat mendapatkan ini Bir Peletok ini. Guys, kita coba dulu ya minumannya nih, rasanya. Wah. Coba dulu Bang ya. Iya, boleh Bang, silakan. Ya, buat teman-teman ya. Ntar kita coba dulu nih. Tes. Terasa jahe. Berarti ada jahenya. Ada jahe. Jahenya ini ya. Lumayan berasa ini. Nah, ini agak strong kayaknya nih Bang. Tapi enak ini nih. Karena kalau jahe ini kalau dingin enak masih berasa gitu ya. Tapi kalau panas ini kayaknya lebih sur lagi ya. Kita kan minum dalam kondisi dingin ya guys. Luar biasa. Ini asli Indonesia Bang guys. Bang, sekarang kan trennya itu kan gini. Banyak orang jualan lah macam-macam gitu ya. Minuman kekinian namanya gitu ya. Kayak seperti boba. Yang sebenarnya bukan produk Indonesia asli ya. Tapi ternyata digandrungi oleh anak-anak muda sekarang. Mixu ya. Mixu ya gitu ya. Di mana ada ruko kosong di situ ada Mixu kan gitu. Itu kan salah satu moto mereka. Tapi saya mau tanya, kenapa Abang tetap bertahan dengan Bir Peletok? Enggak ada rencana gitu geser-geser ke bisnis-bisnis kayak seperti itu, minuman-minuman seperti itu? Iya, sebenarnya itu tadi ya untuk budaya Betawi lah gitu ya. Bahkan mungkin produk budayanya gitu juga itu kurang keangkat Bang gitu di Jakarta sendiri, yang kampungnya sendiri, yang ini Betawinya sendiri gitu kan. Ya jadi ya masih banyak sebenarnya orang cari gitu produk budaya yang langka gitu kan. Ketika mungkin orang luar kota ya bahkan dia mau lihat ondel-ondel aja mesti ke Jakarta gitu kan. Betul. Dan banyak juga yang mencari itu bahkan ya makanannya atau khas-khasnya yang itu mereka masih banyak cari ya, bukan hanya dari luar kota sih, secara orang di Jakarta sendiri juga masih banyak yang cari kelangkaan minuman ini ya gitu kan. Di Condet atau di Jakarta sendiri masih agak susah mencari gitu. Jadi saya masih bertahan di situ. Yang kedua ya maksudnya bisa juga diinovasi ketika banyak minuman-minuman yang dari luar datang gitu ya. Ya mungkin dia bisa pakai boba dalamnya ya. Kita bisa inovasi di dalamnya pakai kolang-kaling seperti kan agak mirip pasnya kolang-kaling gitu, Bang. Agak mirip-mirip gel. Bukan boba ya, tapi kolang-kaling kali lebih pas. Iya, jadi sari kelapa gitu. Sari kelapa mungkin bisa diinovasi seperti itu ya. Mungkin juga
Ya bisa jadi mungkin es krim peletok gitu kan. Bisa jadi karena tadi Iya, betul, manisnya betul. berasa agak lembut gitu. Bisa Betul, jadi betul, lah. betul, betul, betul. Ya semua sih balik lagi kemana kitanya. Belum ada yang apa sih menjalani, mengeksekusi berani untuk seperti itu, menjalankannya gitu Iya, sih. betul, betul. Banyak kendala lah. Sebenarnya sih inovasi banyak gitu. Ini kan juga bisa dibuat sirupnya gitu kan. Oh, oke. Sirupnya bisa dikembangin. Ya ini aja dengan mengemasnya seperti ini aja kan ala-ala seperti minuman luar nih. Oh, iya betul. Jadi ya ini juga agak unik, makanya kita juga bisa bersaing, makanya cara mengemasnya aja gitu. Cara mengambil. Cara mengemasnya, kemasannya juga seperti apa, Iya, iya. inovasi-inovasi ke depan gitu. Itu juga udah kita pikirkan gitu, cuman masih banyak kendala juga tadi. Iya, paham, betul. Jadi memang bir peletok ini bisa divariasikan, tapi Variasi. masih perlu lihat dulu Iya, pasarnya ya Bang. Ya? makanya juga kan sekarang apalagi ya minuman dulu juga kok bisa ada kok di depan seperti teh Nusantara, teh apalah, teh apa Betul. kan Dibuat serbuk bisa Bang? bisa dibuat serbuk, Bisa? bisa dibuat bubuk. Oh, itu salah satu mungkin yang bisa kita buat ini ya Bang. Bisa diserbuk lalu dicelup juga kan akhirnya bisa. Jadi Oh, lebih dicelup. awet. Jadi Oh, ya cara mengakalinya itu tadi ketika dibawa keluar kota mungkin bisa dibikin serbuk atau sirup, itu akan tahan lama. Oh, itu lebih tahan lama. Iya. Bang? Oke. Jadi memang pengembangannya, banyak pengembangan inovasinya. yang bisa dilakukan ya terhadap bir peletok ya. Tapi Cuman nanti ya tadi. nih guys, siapa tahu ya kalian kalau yang punya ide, kemudian kalian kepingin bisnis tentang bir peletok, bisa ngobrol sama Bang Opik. Siapa tahu nanti bisa bikin itu jadi rame ya, Iya. bisa laku gitu ya. Ya kita kolaborasi aja guys, nggak apa-apa gitu sama-sama teman-teman gitu ya. Kalau kalian punya kemampuan manajerial atau kalian punya kemampuan finansial, bisa ngobrol sama Bang Opik kan ya. Nanti alamatnya ada nih setelah di final ini. Iya, yang jadi masalah kan karena tadi kendala dia nggak berani atau kendala dana Ya, seperti betul, itu kan. betul. Kalau berani dia buka aja bikin booth langsung bir petok dengan konsep apa dia bisa Ya, mulai betul. berapa Bisa seperti itu. booth gitu kan. Iya, betul. Jadi memang cukup menarik ya. Tinggal saya jadi tertarik juga ya mengenai kue-kue Betawi. Kue gitu. Betawi. Nanti mungkin saya ada waktu saya main Coba ke gang apa Coba. namanya? Gang Al-Makfiroh di Condet. Al-Makfiroh gitu ya. Kita main ke gang Al-Makfiroh ya guys. Kalau kita ada waktu ya, sambil kalau saya lagi main-main ke daerah Jakarta Timur, kita coba singgah gitu Bang. Siap. Oke. Makasih ya Bang Opik ya Sama-sama. atas kehadirannya Bang di Jola. sini. Mudah-mudahan buat teman-teman semua gitu ya, buat tahu bahwa kita masih punya banyak makanan atau minuman yang kulineran lah istilahnya, yang tradisional gitu ya, dan ini salah satunya adalah bir peletok. Memang kalau dicari gitu di Jakarta jarang lah gitu ya, mungkin yang jualan secara masif ya, tetapi Bang Opik ini merupakan salah satu orang yang masih mempertahankan tradisi. Jadi buat teman-teman semuanya, kita itu paling bagus itu memang menjaga tradisi. Dan ini kita harus jaga, jangan sampai ini tradisi ini menjadi cuma sebuah nama. Dulu pernah ada namanya bir peletok, tapi bir peletok ini akan menjadi banyak variasinya. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Opik gitu ya, bisa serbuk, bisa sirup, tapi ya kalian sudah dengar juga gitu ada kendalanya. Nah, buat teman-teman buat mau diskusi ya silahkan saja, langsung aja ke Bang Opik di Gang Al-Makfiroh di Condet gitu ya. Guys, kita sampai ke penutup acara gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih lihat dan masih menyaksikan acara ini sampai habis. Buat teman-teman yang ingin memberikan masukan atau memberikan ide-ide mengenai topik-topik, silahkan kalian tulis di komentar, sampaikan, nanti kami akan coba mencari narasumber lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nyok.